Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih menjadikan kita hamba-hamba yang patuh kepadanya, yang telah masih menjadikan kita hamba-hamba yang masih mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Dan kita berharap kepatuhan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasulullah, kita berharap agar diteguhkan oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul, umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ahibati fillah, sebagaimana mungkin sebagian kita sudah mengetahui, pembahasan kita pada pertemuan ini membahas sebuah kitab, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang dipilih oleh penulis yang berkaitan tentang ahkam, hukum-hukum. Dan beliau pun menulis ini atas permintaan manusia kepadanya, karena beliau memang lebih mendalami hadis. Manusia meminta kepadanya agar dikeluarkanlah hadis-hadis yang berkaitan, yang membahas tentang hukum-hukum. Dan biiznillah beliau pun mengkabulkan atas permintaan manusia. Dan ini pekerjaan yang begitu dahsyat. Beliau mengumpulkan sekitar 400 hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Ini sebuah amalan yang begitu dahsyat. Dan na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu at-Tirmidzi atau rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu at-Tirmidzi. Nanti insyaallah kita ketika membahas hadis-hadis ada istilah-istilah hasan, dihasankan oleh para ulama hadis. Ada istilah hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Nanti kita masuk ke mustalah hadis. Makanya subhanallah, ikhwan kita meminta mungkin sekitar 15 menit membahas hadis. 15 menit sama dengan muqaddimah. Tapi insyaallah, na'am, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas tidak pernah panjang-panjang memberikan tausiah, enggak pernah. 15 menit, 20 menit, 30 menit, sudah. Ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa anda ketika memberikan tausiah begitu pendek-pendek sekali?
Apa kata Ibnu Abbas? Ana khawatir kalian nanti bosan. Naam. Riwayat atau kitab ini membahas tentang seputar hukum-hukum yang dikeluarkan oleh penulis yang begitu amalan dahsyat. Kata Nabi SAW, inna 'izamal jaza ma'a 'izamil bala. Sebesar apa pahala yang kita dapatkan, sesuai dengan sebesar apa perjuangan di dalam melakukan amalan itu. Semakin besar perjuangannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar balanya, cobaannya, dan jika dia menerimanya, semakin besar pahalanya. Maka biiznillah Syekh Abdul Ghani menyusun kitab ini atas permintaan manusia. Kita lihat di antara adab di dalam membahas sebuah kitab, kita dulu terlebih dahulu menyampaikan muallifnya, pengarangnya. Itu di antara adab. Sehingga kita ketika menyebutkan pengarangnya, kita mendoakannya, rahimahullah. Muallif dari kitab Umdatul Ahkam yang pengarangnya adalah huwa Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far. Berapa kakek beliau ini? Namanya Abdul Ghani. Nama ayahnya Abdul Wahid. Kakek yang pertama namanya Ali. Kakek yang kedua namanya Surur. Kakek yang ketiga namanya Rafi'. Kakek yang keempat namanya Hasan. Kakek yang kelima namanya Ja'far. Berarti berapa kakek? 5. Kalau kita ditanya, berapa kakek yang sanggup kita sebutkan kakek kita? Cuma 2. Ayah bin. Siapa nama kakek? Bin. Berapa sanggup kita? Nah, inilah kelebihan orang-orang, apalagi orang Arab. Lihat bagaimana nasab Nabi SAW. Berapa puluh? Puluhan kakek. Nah, mahibati fillah, kata Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, telusuri nasab kita. Telusuri nasab. Makanya subhanallah, orang-orang dahulu ketika membawa anak-anaknya, mereka kenalkan, ini kakekmu, ini bibimu, ini pamanmu. Dikenalkan. Nah, itu syariat Islam memerintahkan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah kenal, baru kita silatur rahim.
Jadi istilah silaturrahim yang ada hubungannya dengan rahim. Apalagi kalau yang satu rahim ada hubungannya satu rahim dengan kita, mereka memutuskannya, maka utama sekali, amalan yang sangat utama sekali, kita yang menghubungkannya. Bisa saja itu terputus karena tidak tahu menahu. Itu bisa terputus tak tahu menahu. Dan bisa saja karena ada masalah. Bisa saja ada masalah. Maka kalau kita tahu, di antara hikmah kalau kita tahu, telusur kata Nabi SAW, telusuri nasab kalian. Kalau sudah kita tahu, kita silaturrahim. Amalan yang sangat luar biasa. Namun terkadang kalimat silaturrahim kalau berkunjung dengan sahib, teman, kita katakan silaturrahim. Tidak. Itu namanya ziarah. Yang namanya silaturrahim adalah ada hubungannya dengan rahim kita. Maka lihat mereka, subhanallah, sampai beberapa kakek mereka sebutkan, tahu mereka itu. Muhammad bin Idris al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama siapa? Nama kakek keberapa? Subhanallah, mereka itu hafal-hafal itu nama-nama kakek mereka. Jadi nanti kita coba pulang ke rumah, siapa nama kakek pertama, kakek kedua. Enggak tahu Ustaz. Habis mentok kakek kedua. Al-Jamma'ili. Al-Jamma'ili adalah tempat kelahiran beliau. Al-Maqdisi maqaman, yang beliau berdomisili di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestina. Al-Hambali mazhaban, mazhabnya Hambali. Jadi penulis Umdatul Ahkam mazhabnya Hambali. Namun nanti pensyarahnya, nah di sini dia. Makanya kalau kita lihat nanti di dalam kita bahas itu nanti, ini mazhab ini, kemudian yang rojihnya mazhab ini. Nah, itu dari syarah, pensyarah yang mensyarah kitab ini. Adapun yang muallif yang membuat kitab ini aslinya, yang bukan pensyarahnya tapi yang menulis kitab ini adalah mazhabnya Hambali. Banyak ulama itu jemaah pakai mazhab. Bolehkah bermazhab? Silakan. Fulan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Namun tidak boleh penatik dengan mazhab. Kalau berbicara tentang boleh, maka dibolehkan. Lihat para ulama. Al-Imam An-Nawawi, apa mazhab beliau? Syafi'i. Al-Imam Ibn Katsir, apa mazhab beliau? Jadi banyak ulama-ulama itu bermazhab. Namun tidak boleh penatik dengan mazhab. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka kita harus mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, Syekh Abdul Ghani ini sezaman dengan Al-Imam Ibnu Qudamah. Bahkan pemilih mereka ini. Al-Imam Ibnu Qudamah ulama besar.
satu masa di dalam fit dirasah, di dalam belajar. Mereka juga pernah, mereka berdua ini, al-imam, yaitu al-imam Ibn Qudamah, kemudian Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid, mereka berdua pernah berguru dengan Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. Namun al-imam Ibn Qudamah yamilu ilal fiqhi, dia lebih mendalami permasalahan fiqih. Sedangkan Abdul Ghani wal muallif yamilu ilal hadis, sedangkan muallif lebih mendalami hadis. Dan mereka khususnya kepada penulis muallif, mereka rihlah di dalam atau melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Naam jamaah, kita sekarang Masya Allah di rumah sudah dapat ilmu. Makanya orang misalnya ikhwan yang bertugas streaming ini, subhanallah, ini amalan besar. Sekarang di media sosial subhanallah, ada televisi, kita duduk di rumah sudah dapat ilmu. Di handphone ilmu. Dahulu enggak. Dahulu wajib mereka keluar mencari ilmu. Makanya subhanallah luar biasa mereka, kalau kita baca biografi bagaimana perjuangan mereka di dalam belajar. Luar biasa. Ada bahkan di antara ulama itu sampai meminum air kencingnya 5 kali. Karena habis bekal. Habis bekal. Bahkan ada yang kencing darah karena perjalanan yang begitu jauh tanpa alas kaki, di atas terik matahari memijak pasir, padang pasir. Itulah yang membuat beliau mengatakan, itulah yang membuat saya kencing darah. Perjuangan dalam belajar, mencari hadis. Bahkan levelnya sahabat Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan dari Madinah menuju negeri Syam, menjumpai Abdullah bin Unais, sahabat mulia. Ketika Jabir bin Abdullah mendengar informasi ada sebuah hadis, yang hadis ini yang hanya didengar oleh Abdullah bin Unais secara langsung dari Nabi, dan kebetulan pada waktu itu Abdullah bin Unais berada di negeri Syam, maka beliau beli unta, kendaraan untuk melakukan safar perjalanan mencari satu hadis sebulan penuh. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Demikian juga Abu Ayyub Al-Ansari, perjalanan dari Madinah ke Palestin, menjumpai Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Karena Uqbah bin Amir yang langsung mendengar hadis, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nanti Allah tutup di hari kiamat aibnya. Hadis ini Uqbah bin Amir langsung mendengar dari hadis Nabi, dari Nabi, dan beliau tinggal di Palestin, dan informasi itu tahu Abu Ayyub Al-Ansari, maka beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Palestin. Kita berapa kilometer yang paling jauh di sini jemaah? Berbulan-bulan satu hadis. Kita nanti berapa hadis kita bahas Umdatul Ahkam? 400 hadis habis berapa bulan? Subhanallah. Ketika mereka para ulama ditanya, Allah,
Apakah mereka tidak merasa capek? Capek. Apakah mereka tidak merasa lelah? Lelah. Bahkan jemaah subhanallah, Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Lihat di dalam kitab Qimmatuz Zaman, Qimmatuz Zaman 'inda ulama, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abul Ghudda. Qimmatuz Zaman 'inda ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Naam, waktu itu bernilai, hanya para ulama yang tahu. Abu Yusuf disebutkan di dalam kitab tersebut, Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau tidak pernah absen di dalam mengikuti kajian majelisnya Abu Hanifah. Sebagian mengatakan sampai 29 tahun namanya. Sebagian menyebutkan sampai belasan tahun lamanya. Tak mau dia absen ketinggalan satu hari pun. Bahkan anaknya meninggal dunia. Ya Allah, kayaknya sulit bagi kita ini. Anaknya meninggal dunia. Dia datangi tetangga-tetangganya, dia datangi kerabat-kerabatnya, dia amanahkan untuk mengurus fardu kifayahnya mereka. Dia pergi di majlis Imam Abu Hanifah. Dia tidak mengurus fardu kifayah anaknya. Dia amanahkan fardu kifayah itu mengurusnya tetangganya atau kerabat-kerabatnya. Dia izin ingin menghadiri majlis Al-Imam Abu Hanifah. Kalau di zaman sekarang dibuat itu, apa tanggapan masyarakat? Oh iya mah, betul-betul sosatnya orang ini gitu. Anaknya meninggal dia kajian. Aduh. Namun di kalangan di waktu itu tidak ada yang mengatakan itu. Yang parah bonak ya Al-Imam Abu Yusuf ini. Gak ada. Memang di situ masyarakat ilmu. Mereka biasa saja kondisi seperti itu. Bahkan subhanallah, ketika beliau juga sakit sampai kepada pingsan, dijenguk oleh murid-muridnya, dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Begitu dia sadar baru pingsan, sadar dari pingsan, ditengoknya ada muridnya, ada sahabatnya. Pertanyaan yang pertama dia mengatakan, ya akhi, ayo kita diskusi tentang fikih. Baru sadar dari koma jemaah, baru sadar dari pingsan. Begitu dia bangun, nampaknya di situ ada murid-muridnya, ada sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan, hai fulan, ayo kita diskusi tentang fikih. Mana lebih afdol, melempar jumurat, naik kendaraan, atau berjalan kaki? Diskusi jemaah. Bisa kita buat itu? Nanti ada ikhwan sakit, kita diskusi. Bapak udah sakit. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka tidak mau menghilangkan waktu begitu saja. Allah. Tak mau. Lihat mereka. Mereka perjalanan susah, sulit untuk ilmu, belajar. Naam. Kalau ada orang belajar teh manis, roti, membaca, habis teh manis atau kopi, habis roti, tak akan dapat. Makanya para ulama mengatakan, di majelis kami jauhkan yang namanya makanan. Jauhkan yang nama di majelis kami makanan. Kalau bapak membaca sambil makan, tak akan dapat.
semaksimal kekuatan kita, mujahadah kita, perjuangan kita untuk belajar, itu pun belum tentu dapat. Itu pun belum tentu dapat. Subhanallah, keluar bahasa apa ya? Belum tentu dapat. Apalagi dengan santai-santai tak dapat. Mereka melakukan perjalanan, termasuk muallif ini. Jawalan fi talabil ilmi wa rihalan ilaih, melakukan safar, perjalanan ke kota ini, habis ini ke kota sana. Terkadang jemaah ketika ana membaca bagaimana rihlah fi talabil ilmi dalam sebuah kitab, rihlah, di dalam rihlah para ulama di dalam mencari hadis itu, terkadang niat ingin mereka berjumpa dengan di tempat ini, orangnya tak ada. Pindah ke sana, datang lagi terus ke sana. Orang di sana sudah pindah ke sana, dia terus berpindah-pindah. Baik, ahibati fillah, udah 15 menit. Udah azan Isya. Jadi kita sebelum azan kita selesaikan ya. Mahlan-mahlan, pelan-pelan. Supaya jangan bosan. Habis Isya kita habis azan, sebelum azan kita sudah selesai semua. Insyaallah. Karena subuh lagi ada, Pak. Masya Allah, subuh ada lagi. Masya Allah. Ini masjid ulama, masjid betul-betul ulama. Baik. Jadi ahibati fillah, na'am. Apalagi jemaah kalau kita subhanallah, wallahi jemaah. Ada orang terkadang begitu membuang-buang waktu dalam main kartu. Subhanallah. Kenapa dia tidak membaca? Apalagi buku-buku di masjid kita, nah lihat. Cuman itu harus kayaknya buku-buku itu harus di apa lagi ya? Perlu disortir lagi. di buku-buku seperti, karena tidak semua sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Harus disortir lagi. Nah, kita baca. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ulama itu sangat bakhil dengan waktu jemaah. Bahkan subhanallah, ada seorang ulama, ada orang meminta waktu dengan dia untuk berbicara. Ya imam, ya syekh, kellimuni. Wal, lahzah. Sebentar ya syekh, kita ngomong, kita berbicara, berikan waktu sebentar. Apa kata ulama tersebut? Amsikis syams. Kalau anda bisa menahan matahari, tidak bergeser, tidak bergerak, saya akan mau berbicara dengan anda. Kalau anda tidak bisa, sudah. Ketika anda ada pertanyaan, tanyakan di kajian, tanyakan di majelis saya. Allah jemaah, sampai seperti itu ya. Padahal orang itu minta berbicara. Mungkinkah ulama berbicara tentang masalah-masalah lain? Tidak. Tentu bermasalah ilmu. Namun itu pun ulama tersebut, dia mengatakan amsiki syam. Kalau anda bisa memberhentikan matahari, kalau sudah berhenti matahari, berjalan nggak waktu? Tidak. Berarti kalau anda bisa memberhentikan matahari, memberhentikan waktu, tidak berjalan, saya akan berbicara dengan anda. Tapi kalau tidak bisa, begitu subhanallah mereka menggunakan waktu itu. Al-Imam An-Nawawi dalam satu hari satu malam berapa majlis yang dihadiri? 12 majlis. Subhanallah,
Sehari semalam. Habis majelis ini, datang lagi majelis ini. Habis majelis ini, datang lagi majelis ini. Habis majelis ini, datang lagi. Subhanallah, belasan majelis dalam satu malam. Begitu pulang ke rumah, tidur. Tidak. Ditulis apa dari syarah syekhnya ulama. Ya Allah. Semua para ulama ketika ditanya, kenapa mereka tidak merasakan bosan? Kenapa mereka tidak merasa capek? Capek iya, tapi tidak merasakan lelah. Mereka mengatakan, Allah ya jamaah. Para ulama kita mengatakan, bukti cinta seseorang kepada Rasul, bukti cinta seseorang kepada Rasul, dia tidak akan pernah bosan di dalam mempelajari hadis. Dia tidak akan pernah bosan di dalam mendengarkan hadis. Dia tidak akan pernah bosan di dalam menyampaikan hadis. Itu bukti seseorang cinta kepada Nabi. Dan para ulama mereka mengatakan, mereka menuntut hadis, mereka mencari hadis, mereka mengatakan demi Allah. Ketika kami berbicara, menyampaikan, ketika kami mendengar hadis dari syekh-syekh kami, seolah-olah hadis itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat mereka tidak pernah bosan. Dan mereka bukti cinta itu jamaah. Kalau ada orang bosan di dalam mempelajari hadis, ada orang bosan di dalam mendengarkan hadis, cintanya kepada Nabi dipertanyakan. Dipertanyakan cintanya itu. Allah ya jamaah, kita orang yang subhanallah tidak melihat langsung dari Nabi SAW. Kita orang tidak langsung mendengar dari Nabi SAW. Namun ketika kita mendengar hadis itu disampaikan oleh para ulama, para asatidzah kita, seolah-olah subhanallah begitulah dahulu Nabi menyampaikan hadis itu kepada para sahabat. Makanya mereka subhanallah tidak pernah bosan. Ada ulama itu membaca Sahih Al-Bukhari yang 7 ribuan atau 70 ribuan hadis. Sahih Bukhari. Mereka menghatamkan hanya hitungan hari. Habis Isya mulai terus. Jeddahnya itu cuma sholat saja. Khatam Sahih Bukhari. Tidak lebih dari 1 minggu. Tak ada merasa bosan mereka. Naam. Karena kecintaan yang begitu dalam di dalam hati mereka kepada Nabi SAW. Sering kita sampaikan jemaah, didik hati kita ini dengan mencintai Al-Quran, mencintai hadis, didik. Kata para ulama, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi. Hati itu bahasa Arabnya apa jemaah? Qalbun. Apa arti qalbun? Qalab, terbolak-balik. Makanya ada nun mati berjumpa dengan ba, apa hukumnya? Iqlab. Dibalikkan nun itu kepada ba. Maka kata para ulama, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi. Tidaklah hati ini disebut dengan hati kecuali karena terbolak-baliknya hati itu. Kalau kita bolakkan hati ini kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada hadis, wallahi hati itu akan cinta dengan Al-Quran, cinta dengan ilmu, cinta dengan hadis. Makanya jangan harapkan membaca Al-Quran dengan benar penyanyi. Lihat muamalah dengan Al-Quran, penyanyi-penyanyi itu. Takkan pernah, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, takkan bisa bersatu di dalam hati antara Al-Quran dengan nyanyi. Takkan pernah. Orang yang terus mencari, terus mempelajari Al-Quran,
terus menghafal Al-Quran, terus membaca Al-Quran, secara otomatis akan membenci musik. Namun lihat orang-orang pemain musik, cinta dengan musik, lihat bagaimana muamalah dengan Al-Quran. Allah jemaah, hati itu cinta, paksa cinta, paksakan hati itu mencintai itu semua. Udah azan. Subhanallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dikode-kode.